di Myanmar minta tolong ke Pak Jokowi. 4 tersangka TPPU ditangkap. Dikutip dari CNN Indonesia, Polda Jawa Timur membongkar dan menetapkan tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPU yang menjual pekerja migran Indonesia ke Myanmar. 4 tersangka itu antara lain Yeti Sopiah, 40 tahun asal Jember, Saiful Halik, 48 tahun asal Banyuwangi, Febri, 41 tahun asal Lampung, dan Thomas, 38 tahun asal Medan. Di Reskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Parman mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban membuat video permintaan tolong ke Presiden Joko Widodo agar dipulangkan ke Indonesia dari Myanmar. Parman mengatakan, para tersangka melakukan aksinya sejak 2021 hingga Juni 2023. Hal ini berawal ketika tersangka Febri ditawari pekerjaan oleh warga negara asal Cina berinisial J pada tahun 2021 silam. Febri diminta mencari pekerja migran yang mau diberangkatkan ke Thailand dan bekerja dengan gaji 15 juta sampai 22 juta rupiah per bulan sebagai operator game online dan translator. Setelah itu, kata Parman, Febri lantas menghubungi rekannya, yaitu Saiful Halik di Banyuwangi, untuk mencarikan pekerja migran. Halik pun berhasil merayu 7 korban. Karena iming-iming gaji besar, para korban lantas bersedia, kendati diminta membayar pengurusan berkas sebagai TKI dan akomodasi sebesar 17 juta sampai 20 juta rupiah. Untuk memuluskan pengiriman korban ke Thailand, Febri dan Halik menugaskan Yeti Sopiah untuk mengurus paspor dan sertifikat bebas COVID-19 para korban, kata Parman pada Selasa 27 Juni 2023. Parman mengatakan, tersangka Thomas lalu ditugaskan mengkondisikan petugas imigrasi agar para korban lolos terbang ke Bangkok, Thailand. Menurutnya, tersangka Halik berhasil mengirim 7 korban pada Agustus 2022 lalu. Namun, para PMI itu ternyata dipekerjakan sebagai scammer atau pencari klien yang akan ditipu dengan target utama orang Indonesia. Namun faktanya, korban dipekerjakan sebagai agen scammer, ujarnya. Tak hanya itu, ternyata pekerjaan dan gaji mereka tak sesuai harapan. Di sana, mereka malah ditekan dan dipaksa. Jika tak sesuai target, maka mereka disiksa, bahkan diancam akan dibunuh. Salah satu korban, MTA, 20 tahun asal Banyuwangi itu awalnya tidak tahu kalau dia menjadi korban penipuan. Awalnya, dia ditawari pekerjaan menjadi PMI oleh tersangka bernama Halik yang masih satu desa dengan dirinya. Mulanya, MTA menemui Halik di rumahnya mencari kerja sebagai translator di Thailand. Dia mengaku harus membayar uang kepada tersangka sebagai syarat pemberangkatan sebagai PMI. Saya ditawari kerja di balik komputer, katanya gajinya besar selama sebulan, ungkap MTA. Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Tony Harmanto mengatakan pengungkapan kasus itu sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran. Kami serius menangani masalah PMI atau TPPU ini sendiri, katanya saat merilis kasus itu di markas Polda Jatim di Surabaya pada Senin 26 Juni 2023 malam. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPU dan atau pasal 81 Junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Sekian info terbaru dari TKI Story. Jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.